Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompleks 10 dengan saya, Siti Oliver Rosia. Saya Rifki. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan tugas manajemen pemasaran 2 dengan dosen pengampu, Fauzia Septiani, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dengan tema menganalisis dunia marketing, berikut ini adalah video beserta penjelasan. Centro Department Store merupakan sebuah perusahaan retail di Indonesia. Pertama kali hadir di Indonesia di bawah manajemen PT Tozi Sentosa, tepatnya di Plaza Semanggi, Jakarta pada bulan November 2003. Pemilihan The Plaza Semanggi sebagai tempat pertama bagi perusahaan retail ini dikarenakan letaknya yang berada di tengah kawasan sentra bisnis yang strategis dan eksklusif. Setelah itu, Sentro kembali mendirikan gerai-gerai baru di berbagai kota besar di Indonesia, yaitu Sentro Discovery Shopping Mall Bali, Sentro Margo City Depok, Sentro Galaxy Mall Surabaya, dan lainnya. Sentro termasuk jaringan retail milik Parkson Retail Asia Limited yang tercatat di Bursa Singapura, yang dikelola oleh Tozi, sementara di negeri jiran Malaysia tervariasi dengan Parkson Holdings Berhad yang tercatat di Bursa Malaysia. Parkson Retail Asia Ltd didirikan pada tahun 1987. Perusahaan ini pertama kali melantai di Bursa Singapura pada 3 November 2011. Secara total, sampai 30 Juni, Parkson memiliki 61 gerai departemen store, terdiri dari 42 gerai di Malaysia, 4 gerai di Vietnam, dan 15 di Indonesia. Selain berfokus pada bisnis fashion, Parkson juga memperkenalkan outlet makanan, minuman untuk melengkapi departemen store mereka. Per Juni 2020, UOB Kay Hian Pte Ldt tercatat menjadi pemegang saham pengendali Parkson dengan jumlah saham 470.800.600 saham atau 71,21% dari porsi total saham perusahaan. Kemudian, HSBC Singapura nominis PT Ltd menguasai 4,95% saham atau 33.337.700 saham. Philips Securities Pte Ltd memegang 1,03 saham atau setara dengan 6.963.300 saham. Sisanya saham Parkson dipegang oleh pemegang saham di bawah 1%. Berikut fakta-fakta pilotnya pengelola sentro ini. Dalam literatur hukum terdapat 2 periode PKPU, yaitu PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Dalam PKPU ini, kreditor memiliki hak untuk sepakat atau tidak sepakat dengan skema perdamaian yang ditawarkan debitur baik secara aklamasi maupun voting. Jika tidak terjadi kesepakatan damai antara debitur dan kreditur dalam 270 hari, maka debitur otomatis dinyatakan pilot dan baginya tidak ada upaya hukum lagi. Pilot adalah keadaan di mana debitur tidak mampu lagi membayar utang-utang dari para kreditornya. Pada 31 Maret 2021, PN Jakpus sudah mengabulkan PKPU sementara yang diajukan oleh para pemohon PKPU terhadap termohon PKPU yaitu Tozi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Sejumlah perusahaan yang diwakili oleh firma hukum Hotman Paris Hutapea, law firm Hotman, Paris dan Partner menggugat PKPU atas Tozi, perusahaan pengelola jaringan retail sentro. Pengajuan PKPU ini diajukan sejak 3 Maret 2021 dan diputus PKPU sementara pada 31 Maret 2001. Perkara ini terdaftar dengan nomor sebagai berikut dan diajukan di Pengadilan di Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah pihak yang mengajukan PKPU ini antara lain PT Primajaya Putra Sentosa, PT Indah Subur Sejati, PT Multimega Mandiri, PT Harindo Tama Mandiri, dan PT Mahkota Petriedo Indo Perkasa bertindak sebagai PEMO. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 17 Mei 2021 kemarin pada akhirnya resmi memberikan status pilot kepada Tozi Sentosa sebagai pengurus Sentro Department Store. Benar itu, pengelola Sentro pilot, ujar Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyono kepada Liputan 6.
Bambang menjelaskan status pilot itu resmi disandang Toji Sentosa selaku pengelola sentro setelah proposal rencana perdamaiannya ditolak oleh para kreditor. Tentunya itu pasti pilot mereka kan pasti mengajukan rencana proposal perdamaian kepada PT Tozi Sentosa. Nah, mungkin juga rencana perdamaian tersebut, apa yang ditawarkan tersebut, ditolak oleh seluruh krediturnya. Kemudian direkomendasi oleh pengawasnya juga dan memutuskan berdasar hasil voting. Sebagian besar ditolak, dengan demikian maka pilot, tegas Bambang usai pilot. Bambang meneruskan, kewenangan terkait aset atau bundel pilot dari Toji Sentosa dan sentro lain selanjutnya diberikan kepada kurator yang ditunjukkan Hakim PN Jakarta Pusat. Setelah dinyatakan pilot, pada prosesnya mulai bekerja kurator. Kurator yang nanti menghimpun untuk bundel pilot atau harta pilot, kemudian bagaimana teknisnya nanti kurator untuk nanti membagi-bagikan kepada siapa nanti yang berhak. Salah seorang pegawai Sentro Margo City mengaku sudah mulai sepi sejak tahun 2020, kemudian disusul oleh penutupan gerai kira-kira pada tahun 2021 ini. Corona tahun lalu sudah sepi, terus sempat tutup juga kan Mei tahun lalu, dan akhir-akhir ini supplier pada keluar dan mulai tutup kira-kira mulai awal tahun, ujarnya saat dikonfirmasi Selasa sore di lokasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.